Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, kembali di General Reading ya, mengulik kita tentang bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Di sini Gondes sudah siapkan 4 pilihan ya. Angka 1, angka 12, 13 dan 16. Nanti Gondes akan shuffle, kemudian akan tebar kartunya dan kita memaknainya ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Oke? Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Silakan. Sekarang kita akan mulai untuk file yang pertama ya. Di sini ada angka 1 ya. Saya akan coba memaknainya sebagai tanggal lahir ya. Oke. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Ya, edisi pengen tahu aja. Lahir tanggal 1 ya. Orang-orang yang lahir pada tanggal 1 umumnya merupakan pribadi yang percaya diri dan idealis. Ia tidak terpengaruh oleh bujukan orang lain. Orang ini juga memiliki kemampuan manajerial yang baik dan perencanaan yang bagus. Namun demikian, pribadi ini juga mudah sekali putus asa. Apalagi kalau menemukan kendala dalam hal di kerjaannya. Ya, kadang cepat berpikir untuk berpindah ke bidang yang lainnya. Gitu. Ini karakternya ya. Angka 1 ya. Oke, kalian suka shuffle ya. Kita akan kepoin, akan tahu, pengen tahu aja, cari tahu ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Bismillahirrahmanirrahim. Fire pertama. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? File 1. Bismillahirrahmanirrahim. Seven of Swords. Orang masa lalu. Six of Pentacle. Seven of Cup. Orang masa lalu. Berbagi kasih. Ada pilihan yang lain. Ada The Sun, sebuah harapan. Ada Two of Swords, kebimbangan.
Seseorang yang kamu pertanyakan di sini, ya, mempunyai masa lalu, mempunyai masa lalu, ya, dan masih terhubung. Ada pilihan lain selain kamu, yaitu orang masa lalunya. Artinya kalian berdiri dengan orang yang punya masa lalu, masih punya pasangan atau punya cerita lain gitu. Ya. Tapi masih ada harapan. Orang masa lalu kan bisa mantan istri, mantan pacar, tetapi juga bisa masih istrinya. Ya. Dan dia menemukan kamu sebagai pilihan lain. Ada harapan. Ya. Tetapi dia masih bimbang terhadap perasaannya sendiri kepadamu. Dia merasakan kebimbangan karena dia masih punya orang masa lalu, tetapi dia juga berharap pada kamu. Kita lihat klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Satu, klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kekecewaan. Orang masa lalu dan kekecewaan. Kebimbangan. Seseorang yang kamu pertanyakan ini penuh kebimbangan. Ya. Di lain itu juga penuh kekecewaan. Kemudian dipertemukan dengan kamu dan dia memiliki harapan. Seseorang ini masih berhubungan dengan orang masa lalu karena suatu ikatan. Tetapi dia mempunyai tujuan di hidup ini untuk kedepannya bersama kamu. Tapi dia masih punya semacam belenggu lingkungan atau ikatan terhadap orang masa lalu. Masih ada semacam batasan lingkungan karena dia masih ada pasangan, yaitu orang masa lalu. Tapi dia sudah kecewa dengan orang masa lalu itu, dan dia berharap hanya pada kamu. Dia berharap bisa bersama kamu. Tapi di sini dia masih bimbang, gitu, perasaan kepada kamu bimbang karena dia pastinya harus menyelesaikan masalah dengan orang masa lalu dulu kan, karena masih ada ikatan atau masih ada belenggu di situ. Jadi bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Berharap sama kamu, tapi dia masih punya kebimbangan karena masih ada orang masa lalu yang mengikat dia atau membelenggu dia, atau masih ada ikatan yang pasti seperti itu, kayak belenggu lingkungan. Iya, kayak kalau dia sudah nggak sama pasangannya atau pacarnya tetapi belum putus gitu ya, masih ada ikatan. Dan ini akan ada peluang nanti, besar peluang nanti untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan orang masa lalu, tetapi bisa melanjutkan hubungan dengan kamu. Jika dipertanyakan bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu, bimbang, masih bimbang, dia masih dalam posisi kebimbangan, ya. Jadi kalau menurut Gondes, ya kita lihat aja perkembangannya dan jangan pernah menyandarkan hati kamu pada seseorang yang memang masih mempunyai ikatan, karena nanti semuanya akan mengecewakan atau akan melukai kamu. Jadi lebih baiknya kamu siapkan mental, siapkan diri, ya, kalau kalian ada di ranah ini. Jangan sampai kamu berharap terlalu besar, ya. Kalau memang kamu cinta, ya cintailah dia karena Allah. Jadi kalau nanti suatu saat kalian memang benar-benar bisa dipersatukan, itu karena kehendaknya, ya. Dan kalaupun nanti tidak dipersatukan, artinya memang juga kehendaknya.
seperti itu. Seseorang ini masih mempunyai orang masa lalu, masih ada ikatan, tetapi ikatan itu atau hubungan itu memang membuat dia kecewa, membuat dia harus mempunyai pilihan lain, yaitu kamu, dan dia berharap sama kamu, tetapi dia belum bisa memberikan sebuah kepastian atau keputusan karena hatinya masih bimbang. Seperti itu ya. Oke, kalau kalian sayang, kalian cinta, doakan yang terbaik untuk hubungan ini gitu ya. Oke, karena kalian akan shuffle untuk pesan buat file nomor 1. Yang pilih file nomor 1, yang pilih file nomor 1 tapi belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe semua adalah semangat buat kalian membuat video ya. Dan jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian, jangan lupa komennya dan likes-nya, tekan tombol notifikasinya ya, agar bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru. Oke, sekarang Gondes akan shuffle dan akan bacakan nanti pesan buat file nomor 1 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Gondes akan membacakan satu persatu pesannya ya. Pesan black box ya Gondes di file yang pertama ya, di file yang pertama. Percaya, pastinya percaya pada Allah, tentang keputusan Allah, dan percaya kepada Dia. Itu untuk pilihan yang kedua. Karena apa? Kita tidak boleh menyandarkan harapan kita kepada manusia, tetapi sandarkan harapan kepada Allah ya. Karena menyandarkan harapan atau percaya kepada manusia akan kecewa. Jangan kekanak-kanakan ya. Ada inisial E ya, ada inisial E. Berdoa pasti. Hal yang terbaik untuk menyerahkan segala harapan adalah dengan doa. Karena doa adalah alat komunikasi kepada Allah. Ada ada emosi. Ya, oke. Ada energi Pisces, ada energi Scorpio di sini, ya. Oke. Pada sekarang akan shuffle untuk pesan buat versi alam semesta, versi Gondes ya. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Di sini ada words, the ampunya Gondes Mendes ya, the words. Ya, pesan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon berikan satu saja. Oke, terima kasih. Gondes akan baca pesan alam semesta versi Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Penuh kasih Tuhan ya, segala sesuatu kita hidup di dunia ini karena kasih Allah, kasih sayang Allah, kasih itu Tuhan. Kita wajib mempercayainya karena cinta kasih Allah itu terbukti dan nyata. Itu berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan beriman kepada Allah ya. Jadi di sini di file 1, seseorang yang kamu pertanyakan ini ya, mempunyai orang masa lalu yang masih membelenggu hatinya. Karena apa? Orang masa lalu ini benar-benar membuat kecewa, membuat dia itu mempunyai pilihan lain ya. Orang masa lalu mempunyai pilihan lain ya, berbagi kasih dengan yang lain
gitu. Jadi seseorang masa lalu dia itu nyelingkuhin dia, dan mempunyai pilihan lain selain dia, dan di sini meninggalkan anak gitu ya. Kita akan kupas secara ini aja, secara detail aja. Seseorang yang kamu tanya mempunyai anak, the sons, ya, dan dia harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawab atas anak-anaknya itu, ya. Untuk diklarifikasikan, ya, dia ini seperti mempunyai beban kecewa terhadap orang masa lalu yang membuat dia tuh seperti ini, dan kemudian dipertemukan dengan kamu, di mana dia itu berharap sama kamu dan memberikan sebuah perasaan kepada kamu, tetapi karena belenggu masa lalu ini, ya, dia harus fokus pada orang masa lalu, yaitu anak-anaknya, the sons, ya, anak-anak gitu. Tetapi di suatu saat nanti dia berharap, karena dia mempunyai tujuan terhadap kamu, kamu. Suatu saat nanti tujuan ini bisa terwujud, ya, ada peluang untuk kalian bersama. Tetapi setelah belenggu orang masa lalu ini bisa dia selesaikan. Ibaratnya gini ya, dia bertanggung jawab dulu, masih punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan dia harus bisa menyelesaikan ini semua. Makanya dia di antara dua pilihan, satu itu adalah orang masa lalu, ya, yang pilihan kedua adalah kamu, dan dia memilih untuk ke orang masa lalu dulu, menyelesaikan tanggung jawabnya dia. Kemudian suatu saat nanti tujuan ke kamu ini akan dia selesaikan, ya, akan dia selesaikan suatu saat nanti. Tetapi dia tidak mencari yang lain, tetap hati hanya untuk kamu, tetapi untuk saat ini dia tidak bisa fokus sama kamu, ya, tetapi lebih fokusnya ke anak-anaknya gitu. Ini lebih detailnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Karena di sini ada the son adalah anak-anak, dan kamu diminta jangan kekanak-kanakan, jangan overthinking, jangan posesif. Semua akan baik-baik saja karena dia tidak mencari pasangan lain kecuali kamu ada di hatinya. Tetapi dia minta waktu, minta peluang untuk bisa fokus pada anak-anaknya gitu, ya. Dan suatu saat nanti dia akan mewujudkan tujuannya ke kamu, yaitu sebuah tujuan untuk membuka lembaran baru gitu, ya. Oke? Tetap berdoa, tetap bermohon, tetap berserah diri kepada Allah, tetap berserah pada Allah bahwa segala sesuatu tanpa izinnya tidak akan tercapai ataupun tidak akan terjadi. Karena apa? Walaupun kamu menunggu, kamu penuh sayang, kamu penuh pengorbanan, kamu menangis ibaratnya, kalau Allah belum kehendak tidak akan terjadi. Karena semua atas kehendaknya, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kamu, mana yang tidak terbaik buat kamu. Jangan menutup hati buat yang lain, ya. Begitu, ya. Oke. File 1, kalau belum detail silahkan personal reading. God bless you. Allah menyertaimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua, ya. Di sini ada angka 12, kita maknai sebagai tanggal lahir, ya. Oke. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? File yang kedua, ya. Orang yang lahir pada tanggal 12 merupakan sosok yang punya kemampuan cukup baik dalam bidang ilmu komunikasi, cerdas dan pintar bicara. Bahkan, ya, sangat mungkin mampu mempengaruhi orang lain. Umumnya, orang-orang yang lahir pada tanggal ini menekuni pekerjaan sebagai marketing, reporter, pengacara, dan lain-lain. Umumnya, ya. Oke. 12. File kedua, ya. Oke. Berdasarkan shuffle. Ya. Fokus, ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang ini kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? File kedua. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada the emperor, pemimpin, ya, maskulin ya pastinya. Ada five of cup, kecewa, ya, dan ada king of pentacle, kehati-hati, kebahagiaan, dan ada terburu-buru, next of wands. Satu lagi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada temperance, perubahan, godaan diri, bisa juga. Ya. Oke. Di sini the emperor, seorang yang berpotensi pemimpin ya, atau ini memang pemimpin rumah tangga atau pemimpin hati kamu. Ya, seorang otoritas ya. Kalau yang menonton adalah feminim, ini adalah maskulin ya, perasaan maskulin. Tapi kalau yang menonton maskulin atau ini perasaan feminim, dia adalah seorang otoritas, ngontrol, pemimpin. Nah, itu dimaknainya seperti itu. Ada perasaan kecewa di hati dia, ya, ada perasaan kecewa yang awalnya bahagia gitu. Ada king of pentacle, kebahagiaan buat dia, tetapi kemudian tiba-tiba ada perubahan secara tiba-tiba gitu. Ada perubahan secara tiba-tiba. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya? Ya, tentang perasaan dia ya. Yaitu ingin menikah gitu, atau ingin membuat hubungan ini serius, walaupun awalnya kecewa banget gitu ya. Di sini tidak ada orang masa lalu ya, tapi dia merasakan sebuah kekecewaan mungkin terhadap hubungan ini ya. Karena apa? Kamu mungkin biasanya dari pihak feminim yang selalu membuat seorang pria itu kecewa. Kalau boleh telusurin ya, karena apa ya? Pria atau cowok atau maskulin atau seorang pria itu ya, itu berbicara tentang hubungan itu dengan logika, membicarakan segala sesuatu itu dengan logika. Tapi kalau feminim atau perempuan atau wanita itu lebih ke perasaan, segala sesuatu selalu dibawa baper, selalu baper gitu. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu agak kecewa, tetapi dia tidak mengubrisnya karena dia bahagia bersama kamu, bahagia di hubungan ini, dan nggak tahu kenapa secara tiba-tiba ya, dia mengambil sebuah keputusan untuk merubah ya hubungan ini yang sebenarnya ya mungkin bisa jadi kalian lagi bersama dengan dia sekitar 3-6 bulan atau paling lama itu ya 1 tahun gitu, tetapi dia sudah di sini dengan cepat karena godaan diri dia sendiri ya untuk menikahimu atau melamar kamu atau untuk berhubungan secara serius gitu. Jadi untuk bukan berhubungan untuk serius tentang hal-hal yang negatif, tapi untuk bertujuan serius gitu ya. Kita lihat klarifikasinya seperti apa, karena apa, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Cinta tapi penuh kekecewaan. Ada kecewa juga, ada cinta juga, ada kebahagiaan juga di sini campur aduk, tetapi dia lebih dominan kebahagia bersama kamu karena kecewanya ada di depan baru bahagia gitu ya. Oke, kita lihat klarifikasinya. File yang kedua. Orang kalau udah cinta walaupun kecewa tetap akan punya tujuan dalam hubungan ya. Sayang, bahagia karena kamu bisa membuat dia bahagia ya. Dia ingin menjadi seorang pemimpinmu. Dia ingin menjadi sebagai controlling kamu, bukan yang ngontrol kamu harus begini begitu. Paling tidak menjadi orang yang bisa
memimpin kamu gitu, mengarahkan atau itu apapun itu ya. Oke, kita lihat klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? File kedua, klarifikasi. Ada belenggu, oke. Ada batasan. Ya, mungkin karena kamu orang tuanya kamu, atau karena keluarga kamu, atau karena agama atau keyakinan, atau karena jarak kalian yang LDR, atau karena status sosial kamu yang jauh berbeda, atau karena ya pasti ada belenggu. Yang pasti di sini ada belenggu yang membuat dia itu merasa tidak bisa bergerak ya. Kenapa sih aku cinta sama dia tetapi kok seperti ini? Nah, gitu. Bukan karena kamu ya. Tapi di sini bukan karena kamu, tapi karena ada belenggu. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian bahwa belenggu apapun, kalau atas nama cinta, atas nama kesungguhan, akan mendorong kita untuk ke hal yang lebih baik seperti ini. Tidak menjadi masalah, ada belenggu pun dia akan tetap bertujuan untuk serius sama kamu. Ada Four of Swords ya, berpikiran tenang, meditasi, berdoa sebagai pembuktian bahwa dia akan melakukan langkah selanjutnya. Bukan karena dia mencintai kamu saja, tetapi karena dia juga mengambil doa sebagai yang memutuskan adalah Allah bagi dia, dan dia memang berkeinginan setelah dia berdoa dan dia memutuskan untuk bisa bersama kamu di jenjang yang serius. Itu yang ada di perasaan dia ya. Kita lihat dulu ya, kita lihat secara tuntas. Semoga benar adanya dan disemogakan. Boleh senyum file 2. Berdoalah tetap kepada Allah SWT, karena segala satu kuasa ada di tangan Allah. Kita sebagai manusia hanya menjalani skenarionya dengan ikhlas ya. Sebuah keinginan, sebuah perubahan ke depan, sebuah perubahan atau sebuah modernisasi, godaan diri, bisa dimaknai seperti itu ya. Setelah dia banyak berdoa, banyak kalau bahasa kerennya ya semedi gitu itu dia ingin membuka sebuah pembuktian. Dia bicara dengan belenggu ini bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, bisa memberikan pengertian, sebuah keinginan untuk melangkah ke depan, sebuah perubahan, modernisasi menjadi lebih baik ya. Tidak akan terjadi namanya patah hati, semua akan baik-baik saja. Five of Cups berubah menjadi kebahagiaan, karena di sini terbalik ya, artinya tidak terjadi kekecewaan kembali, tidak, dia namanya patah hati. Dia tetap semangat untuk mendapatkan kamu, dia tetap semangat untuk bisa bersama kamu secara serius walaupun ada belenggu. Tapi belenggu itu bisa diberikan pengertian, karena memang seperti ini loh, kalau aku menikah sama dia akan menjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, dan semua bisa dimengerti oleh belenggu ini, dan dia kemudian akan melakukan langkah ke depan menjadi lebih baik untuk keinginan dia tuh menikah suatu saat nanti, punya tujuan. Itu yang ada di perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Oke. Semoga disemogakan. Kita sebagai manusia hanya berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah dan berdoa. Ini adalah clue-nya. Ini adalah gambaran perasaan dia yang pilih file kedua ya. Des, kenapa enggak yang langsung tebar kartu? Iya, ada 2 versi ya sayang. Nanti ada versi langsung shuffle ya, tidak usah pakai pilihan pilihan file, tetapi nanti akan juga ada yang pilihan file. Ada sebagian kalian yang memang menyukai dengan file, ada yang suka langsung di shuffle ya. Oke. Nah, ini adalah pesan buat
file kedua dari black box-nya Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa untuk kamu yang menonton video ini. Jangan pesimis. Ya, buat apa pesimis? Optimis. Tetap optimis, semangat. Di depan masih banyak dia kalau memang terjadi sesuatu tentang hubungan itu, ya. Mons, kita harus semangat. Mons sendiri diartikan impian atau mimpi atau emosi, ya, bisa. Allah bersamamu. Jangan pesimis. Kamu akan bisa menggapai mimpi yang terindah, tetapi tetap bersama Allah bisa. Tanpa Allah harus 50-50, ya, harus ini kan antara usaha dan doa. Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Buat apa membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, ya kan? Janji palsu, hati-hati, ada janji palsu, ya, kalau kamu ada di ranah ini. Mencintai tanpa harus memiliki, ya, semua disandarkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan mengizinkan segala sesuatu. Kalau kamu menyandarkan pada manusia, harapan kamu yang ada kecewa. Sudah bahagia, sudah berharap jauh, tapi ternyata hanya melukai kamu, karena kita tidak tahu kehendaknya. Kalau kita mencintai seseorang atau apapun duniawi ini karena Allah, semua akan baik-baik saja. Karena apa? Allah tahu yang terbaik buat kita, ya. Oke. Tetap berdoa, tetap optimis, ya. File 2, God bless you. Yang ingin personal reading karena kurang detail silakan, ya. Kalau yang sudah klik, ya sudah. Oh, ini Des, bukan energi aku. Oh, berarti ini bukan energi kalian. Des nggak resonate, ini berarti bukan energi kalian. Mungkin nyangkut di file yang lain, ya. Oke, file 2, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada angka 13. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Kita maknai dulu angka 13 sebagai angka tanggal lahir, ya. Oke. Orang, ya, lahir pada tanggal 13, ya. Orang yang lahir pada tanggal 13 merupakan sosok yang cerdas, teratur, dan hidupnya mendekati hal-hal yang sifatnya religius. Orang ini juga kadang suka tertutup, sedikit egois, namun memiliki cita-cita tinggi, ya. Dalam kehidupan asmara, orang-orang yang lahir pada tanggal ini umumnya kurang bisa mengungkapkan perasaan, gitu loh. Dan umumnya itu kurang bisa mengungkapkan perasaan dan keinginannya kepada calon pasangannya, sehingga terkadang banyak orang yang tidak bisa memahami gerak-geriknya. Orangnya tuh kaku gitu loh, iya. Ya kaku gitu, enggak romantis, enggak banyak bicara, ya. Enggak ngerti jadi gimana cara nyampein perasaan hatinya. Kalau naksir kamu gitu, ya, kalau dia pacar kamu lahir angka 13 berarti ya kamu dulu yang harus seperti itu, ya. Oke. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? File ke-3. Anda akan sahur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang pria ada yang pasif, ada yang aktif. Begitupun juga feminim, ada yang aktif, DF, ya. Ada yang aktif, ada yang dan itu sudah berpasang-pasangan. Tapi kalau kamu menyadari kamu pasif, dia pasif, tapi kalian punya perasaan yang sama, walaupun terhubung, tapi akan lama. Jadi salah satu harus ambil inisiatif, gitu. Tapi kan feminim, Des, malu, Des. Selama kita tidak mempermalukan diri sendiri, tidak apa. Kamu tahu kan kategori mempermalukan diri sendiri, merendahkan diri, tuh. Tapi kalau cuman happy jalan ngobrol nyerempet ya nggak apa-apa. Kita kan nggak melakukan hal yang jorok, kita nggak melakukan hal yang melanggar agama kan. Malu tuh, ya, kalau kalau utang nggak bayar, nggak pakai busana tuh, atau membuat malu orang lain, itu justru malu,
ya enggak? Itu kalau menurut Gondes sih. Oke. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? File ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jatuh. Ada temperance. Ada next of pentacle, hati-hati. Ada perubahan ke depan, untuk berubah menjadi lebih hati-hati. Kalau kemarin seruduk gitu, ya kemarin banyak janji-janji, sekarang berubah menjadi lebih hati-hati. Ada the star, ya. Karena ternyata harus sadar kalau kamu itu adalah motivasinya. Baru sadar kalau kamu itu adalah cahaya hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kemarin itu agak cuek sama kamu, kemarin itu agak nggak peduli sama kamu, on off terus, dimulai dari sekarang. Ada kesulitan finansial. Apa hubungannya ya? Kita lihat. X of Wands punya rencana. Dia punya rencana sama kamu. Ya setelah kemarin tuh cuek gitu, kayak peduli nggak peduli, kayak butuh nggak butuh, kayak sayang nggak sayang, on off. Kalau kamu dulu yang nggak ngechat, dia nggak ngechat. Kalau kamu dulu yang nggak tanya kabar, dia nggak ngabarin. Tapi kakek poin status sih, tetapi itu membuat kamu selalu bertanya-tanya, bagaimana sih perasaan sesungguhnya ya dia itu padaku, gitu kan. Pasti begitu kan perasaan kalian. Nah, dia akan melakukan sebuah perubahan di sini menjadi lebih baik. Ya menjadi sebuah, seperti halnya kamu yang selalu memotivator dia juga akan kembali memotivator kamu, memberikan kamu lebih, ya lebih perhatian. Ya kalau kemarin nggak intens, insya Allah dimulai dari pembacaan ini dia akan intens gitu, karena dia menyadari bahwa kamu itu adalah motivasinya. Dan di samping itu ya, kenapa dia itu kemarin itu seperti itu, karena dia mengalami sebuah kesulitan finansial. Hingga sekarang pun dia masih mengalami sebuah kesulitan finansial, keterpurukan ya. Sebetulnya dalam hubungan ini dia mempunyai sebuah rencana terhadap kamu, tapi kita lihat dulu klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Klarifikasi file yang ketiga. Dia tuh sayang sama kamu. Dulu itu juga karena keterpurukan ya. Mungkin keterpuruk terus dia itu. Dari kemarin-kemarin tuh apa ya namanya, perekonomian nggak bagus-bagus gitu. Dari sejak kenal kamu itu memang dia sudah nggak bagus. Ya kan, nah bersama kamu bisa bagusin, bisa memperbaiki perekonomian dia. Paling tidak kamu bisa membantu dia gitu loh. Jadi tetapi dia tuh ya agak apa ya, kalau orang bilang tuh segen apa sungkan gitu loh, kayak malu-malu. Sebetulnya dia butuh kamu, sebetulnya dia kamu adalah semangatnya gitu, karena kamu baik tulus ya. Kamu bicara tentang sebuah hubungan, dia sendiri dalam keadaan kadang-kadang dia tuh nggak ngecat kamu yang ngecat dulu, apa tuh harus kamu dulu gitu loh. Dan on off gitu, kadang-kadang peduli, kadang-kadang nggak peduli ya. Mungkin bahkan hari ini dia nggak peduli sama kamu, makanya kamu tahu kepoin di perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Mungkin saat ini ya dia agak cuek sama kamu, nggak peduli sama kamu. Jangan berpikir negatif, karena dia masih tetap dalam keadaan semula seperti kamu mengenal pertama, yaitu keterpurukan perekonomian yang membuat dia harus benar-benar fokus. Tetapi di sini juga punya pemikiran bahwa dia akan kembali seperti kemarin. Perubahan itu akan menjadi lebih baik gitu, karena ternyata dia nggak bisa tanpa kamu, karena kamu adalah motivasinya. Nggak ada semangat tanpa kamu, karena kamu adalah cahaya hidupnya. Iya. Ada sebuah kesuksesan nanti ke sana, ke depannya ya. Biarkan saja sekarang. Kalau dia tuh nggak ini loh sama aku tuh, akhir-akhir ini memang nggak pernah ngecat, nggak pernah peduli, kayaknya tuh kayak orang nggak butuh gitu loh Des. Kayak ya dia tuh kayak ada yang lain gitu. Enggak, dia lebih cenderung ke perbaikan perekonomian. Dia malu dong selama ini kan sama kamu, tapi ekonominya selalu terpuruk gitu. Memang dari awal, memang awal perkenalan kalian memang dia sudah
terlihat keterpurukannya. Pasti dia suka pinjam duit kamu gitu, suka ya bicara tentang finansial sama kamu, karena memang dia kesulitan, bukan mengada-ada gitu. Dan setelah terjadi sesuatu ya di sini dia akan lebih hati-hati. Mungkin kamu lebih menyadari bahwa dia tuh kayak cinta nggak cinta, kayak sayang nggak sayang, kayak peduli nggak peduli gitu. Tapi kamu juga terlanjur sayang gitu, dan kamu mulai menarik diri sedikit demi sedikit. Nah akhirnya dia merasakan itu akan kehilangan kamu, maka dia akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik, walaupun dia masih harus memperbaiki perekonomian. Tetapi semangat kamu itu yang dia butuhkan gitu ya. Kita lihat klarifikasinya. Rencana apa ya kan, tentang sebuah kebimbangan. Dia tuh bimbang, bukan karena nggak sayang, bukan nggak cinta sama kamu, dia sendiri bingung terhadap masa depan dia sendiri gitu. Tetapi masih ada harapan, ada anak-anak yang dia harus urusin di sini. Juga ada harapan buat ke kamu ya. Sebetulnya itu yang ada di benaknya. Dia berharap ada sebuah keajaiban. Yaitu peluang. Sangat dalam keadaan terpuruk perekonomiannya. Ya. Kalau kamu sayang ya tolong dong dimengerti. Doakan dia yang terbaik. Mudah-mudahan perekonomiannya cepat membaik, cepat selesai, dan hubungan itu menjadi lebih baik daripada kemarin. Ya kan? Tuh kan, dia ingin melakukan sebuah pembuktian untuk kamu. Ya. Untuk kamu, karena selama ini dia tuh terbelenggu oleh status sosial yang terpuruk gitu. Ya, ada energi Sagittarius, ada energi Aquarius. Ya, ada energi Aquarius dan Sagittarius. Sebuah keinginan. Aquarius sendiri adalah sosok yang pemurah hati, penuh kasih sayang, penuh perhatian ya. Dan dia tuh tulus. Sedang Temperance ini ada Sagittarius itu tipe yang setia, tidak jauh berbeda dengan Sagittarius, dengan Aquarius pribadinya itu, cuman beda di elemen aja, elemen api dan elemen udara. Kalau Aquarius itu suka kabur-kaburan, kalau Sagittarius itu lebih banyak di rumah, jadi kayak Tom and Jerry ya. Seperti itu hubungan ini. Oke, karena saya akan sampel untuk bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Ya, dia berharap sama kamu, tapi saat ini dia lagi bimbang karena memperbaiki keterpurukan ekonomi. Sepertinya ya dari file 1 file 2 terhubung dengan finansial. Ya maklum kan, sekarang kan lagi lepas dari PPKM juga. Di samping itu kan begitu lamanya ya gonjang-ganjingnya bagaimana perekonomian setiap insan di Indonesia. Bahkan ini merebak seluruh dunia ya. Yang benar-benar si Mbak Koron itu mengguncang perekonomian, mengguncang dompet-dompet kita ya kan. Jadi serba sulit. Ya. Kita kan tebar black box-nya Goddess Minister tentang hati dan jiwa. Ya, 2, 3, 4 kurang 1. Sikapi hubungan ini dengan baik. Ya. Kalau jodoh ndak kemana. Allah tahu kok yang terbaik buat kamu. Bersandar aja kepada Allah agar semua baik-baik saja. Bermohon aja kepada Allah agar semua baik-baik. Karena apa? Tanya tempatnya itu di Allah saja. Kita bermohon, tidak boleh bermohon pada yang lain, atau tidak boleh bersandar pada yang lain, termasuk pada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya, jangan. Duniawi akan membuat kecewa. Karena duniawi itu ibaratnya kayak sosmed. Ya, dunia maya. Setelah itu kita tinggalkan, ya kan? Dunia maya itu kan penuh palsuan. Nah, ibaratnya seperti itu. Belajar mengikhlaskan. Ya saat ini kamu harus ikhlas, mau nggak mau harus ikhlas. Kalau memang dia masih pada urusannya untuk orang kebimbangannya, dia kan harus fokus, ya kan? Blessing, Allah memberkatimu.
Tapi akan terjadi keajaiban di sini. Nanti akan suatu saat akan ada peluang untuk pembuktian ini. Jadi kamu tunggu saja. Biarkan saja sekarang melepaskan diri dari keterpurukan ini. Ekonomi, ya. Bantu doa. Tapi kan kalian tetap jalan walaupun on off, walaupun dia suka nggak ngechat lagi sama kamu. Dia berbohong padamu. Oh, dia malah berbohong. Perasaan dia cuma kasihan. Sama kamu cuma kasihan. Saat ini dia memang lebih fokus pada keterpurukan, tapi dia akan menjadi lebih baik. Suatu saat akan menyadarinya. Jangan takut. 02. Momen apa ini di 02? Hanya kamu yang tahu, dan dia atau Allah juga. Kalian bertiga ya. Berdoa, kembali berdoa. Semoga dia cepat terlepas dari keterpurukan ekonomi, ya, kembali perhatian sama kamu, sayang sama kamu. Amin, amin. Menesakan shuffle untuk pesan alam semesta buat kamu. Itulah dinamika hubungan, termasuk percintaan. Kadang ada indah, kadang ada mengecewakan, kadang ada melukai, kadang ada menangis. Itulah. Dan kamu kalau sudah berani masuk ke ranah hubungan asmara, berarti kamu harus berani siap dengan segala resiko, termasuk patah hati, termasuk diputus, termasuk kamu bahagia. Ya. Oke, rasakan. Buka. Pesan box, black box, ya, kocok kartu. Oke. Kita sambil yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan kocok kartu yang terakhir ya. Dari pesan satu aja ya. Pesan alam versi Kondes. Ada the express this. Kamu harus berlaku bijaksana. Ya, jangan ego. Kamu berikan kesempatan pada dia untuk memperbaiki perekonomian dulu, baru kamu nanti bisa membuka peluang buat dia. Ya, kamu kasih saran aja. Udah jangan mikirin tentang ini itu. Kalau kamu fokus pada finansial, fokuslah dulu, perbaiki finansial kamu dulu. Kamu harus berlaku bijaksana. Ya. Oke, file 3. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang baik diambil, yang kurang baik diperbaiki. Tetap positif thinking kepada Allah, tetap positif thinking kepada diri sendiri, tetap positif thinking kepada siapapun, ya. Dan jangan pernah overthinking. Kalau overthinking hanya menyiksa diri, ya, tidak ada puasnya, hanya curiga-curiga terus, ya. Oke. File 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang keempat. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu, ya. Di sini ada angka 16, kita maknai sebagai tanggal lahir ya. Oke. Lahir tanggal 16 ya. Orang yang lahir pada tanggal 16 umumnya merupakan sosok yang gampang nervous. Ya. Tertutup, bahkan paranoid. Suka takut gitu. Ketakutannya terhadap sesuatu hal sama sekali tidak beralasan. Ia juga kurang pandai bergaul, ya. Selain itu, orang yang lahir pada tanggal ini juga sangat rapuh dan gampang merasa kecewa. Dalam kehidupan asmara, orang yang lahir pada tanggal ini sangat cocok berpasangan dengan orang yang ceria dan supel gitu, ya. Oke, 16. Oke. Berdasarkan shuffle ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya? Ini mewakili perasaan dia ya. Perasaan dia padamu sesungguhnya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban yang terbaik dan benar. Karena Allah sama sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia. Ada justice.
selesai, penyelesaian. Kalau menikah ya udah cerai gitu, penyelesaian akhir di pengadilan. Ada temperance, perubahan, modernisasi, godaan di diri. Ada Ten of Pentacle, rumah tangga, kebahagiaan yang berlimpah. Kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga ya. Dia terkena godaan diri, atau ini adalah pasanganmu, pasangan kamu. Ten of Cup, cinta yang banyak, cinta yang berlimpah. Tidak ada yang namanya kesedihan di sini. Ada penyelesaian akhir di mana kebahagiaan, penuh kasih sayang, rumah tangga yang bahagia, penuh cinta kasih sudah selesai. Ya, kemudian dipertemukan dengan kamu ya, penuh dengan perubahan ke depan, penuh cinta, penuh sayang, penuh kasih. Ya. Dia tidak pernah merasa sesal dengan penyelesaian terhadap orang pertamanya, tetapi juga ada keraguan-keraguan, ada peluang juga ada. Ya, disinilah peluang untuk bisa bersama kamu. Inilah perasaan dia ya, dia sudah selesai tanpa hubungan dengan yang lain. Jadi tidak sudah selesai urusan dengan orang masa lalu, dan kemudian dipertemukan dengan kamu yang menonton video ini atau yang memilih, atau memang ini kalau ini energi kalian ya. Ya. Ya, kalian berdiri dengan seseorang yang pernah berumah tangga, atau kamu yang sudah berumah tangga dan kamu punya masalah pun sudah selesai. Yang pasti orang ini sudah free, tidak ada lagi hubungan dengan orang masa lalu atau dengan istrinya atau itu ya. Tapi pasti anaknya pasti ya. Nah, di sini dia sudah mulai ingin membangun rumah tangga bersama kamu. Dia punya cinta yang besar buat kamu, mempunyai cinta sayang yang besar, dan besar kemungkinan atau peluang untuk ke arah serius ya. Nah, di sini ada Ten of Pentacle, diartikan sebagai ini 10 dan 10 ya, diartikan sebagai sebuah hubungan antara anak, ibu, istri, suami, dan anak-anak gitu. Kebahagiaan itu yang diinginkan dari hubungan ini. Dia mempunyai rasa cinta yang besar sama kamu, dan dia bukan sosok yang di bawah rata-rata. Dia berkelimpahan. Amin, amin ya. Oke, tetapi kemudian kita akan lihat klarifikasinya dulu ya, bagaimana semua ini terjadi. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. File keempat, klarifikasi. Kita akan lihat dulu klarifikasinya. Kalau untuk cinta, iya dia cinta banget sama kamu. Untuk sayang, iya dia sayang sama kamu. Dan dia sudah tidak ada orang masa lalu karena sudah free. Dan semua sejak perpisahan dengan orang masa lalunya itu, dia akan berubah menjadi baik, mencintai kamu. Kalau kemarin mungkin terhubung dengan dia masih mempunyai pasangan, atau ini bisa vice versa ya. Jadi belum terlalu fokus ke kamu, tapi untuk saat ini dia ini yang ada di perasaan dia lebih akan ke arah kamu, karena dia sudah tidak mempunyai masalahnya sudah selesai, dan dia akan bukan membuka lagi, akan melanjutkan hubungan kamu menjadi sebuah perubahan yang lebih baik, itu lebih cinta, lebih sayang, lebih ya gitu. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Klarifikasi. Ada tindakan. Tindakan.
file 4 kenapa ini? Oke. Ada pemikiran. Ya. Awal pemikiran. Adanya belenggu. Belenggu lingkung. Menunggu. Sesuai dengan hatinya dan cinta. Ya, di sini kemarin itu nggak bisa langsung fokus sama kamu atau mencintai sama kamu karena dia masih ada ikatan, ada batasan yang harus dia selesaikan dulu, dan sekarang sudah selesai dan dia tinggal menunggu waktu. Semua akan baik-baik saja karena dia memang mencintai kamu. Ada semuanya akan berakhir di sini ya, cinta atas nama Allah ya, atau peluang besar di sini ya. Jadi perasaan dia, ya dia cinta, dia sayang sama kamu, dan semua rintangan sudah dia selesaikan. Dia tinggal saat ini, kalian hanya tinggal menunggu waktu di mana semua akan berjalan sesuai dengan keinginan dia, yaitu sebuah cinta yang besar akan tercapai insyaallah, amin. Kalau kalian ada di ranah 4 ini dan memang ini adalah kehidupan kamu atau ranah kamu, berdoalah untuk yang terbaik dalam hubungan ini, karena ini hanyalah clue, hanya gambaran. Jadi jangan berdirikan pedoman hidup sehari-hari atau acuan hidup sehari-hari, tapi jadikan ini sebagai motivasi ya. Oke, file 4 tersenyum boleh. Happy, yes. Oke, bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu sudah Kundeka sampaikan dari file 1, file 2, file 3, dan file 4. Semoga bisa menjadi pencerahan, antisipasi, dan motivasi. Jangan pernah jadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja. Tetap sandarkan cintamu, harapanmu, duniamu hanya kepada Allah, karena ada kehidupan kekal di sana selain cuman duniawi ya. Duniawi ini ibaratnya dunia fana, dunia penuh kepalsuan, dimana kamu ibaratnya kalau orang Jawa ngomong itu mampir ngombe, cuma numpang istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah Allah atau ke arah Tuhan ya, dimana di sana ada kehidupan kekal. Jadi tetap berdoa dan berdoa terbaik untuk hubungan atau apapun itu dalam kehidupan. Serahkan jiwa, raga, hati, kehidupanmu, rezekimu, jodohmu, apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mati pun serahkan pada Allah, karena Allah yang berkuasa, Allah sama sempurna. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang tidak terbaik buat kita. Kadang-kadang baik buat kita belum tentu baik buat Allah, tetapi yang baik buat Allah pasti baik buat kita semua. Amin. Oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot ya. Oh, ada yang lupa katanya. Des, ada yang lupa apa? Belum tebar black boxnya Gondes. Oke, belum tebar pesan ya. Gondes akan tebar pesan buat file yang keempat. Belum Des katanya. Oh iya. Untuk ada teman di samping Gondes yang mengingatkan. Oke. 1, 2. Gondes akan ambil 5, 6 ya. Kadang seperti itu ya, kalau Gondes lupa ada yang ingetin gitu Des. Ada yang belum ditebar, apa itu? Oh, pesan ya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke, Gondes akan buka satu persatu pesan buat yang pilih file nomor 4. Kasih sayang. Kasih sayang itu harus ya, agar dunia ini damai dan tidak ada yang namanya pertengahan. Bersyukur.
lingkaran hitam ya. Kemarin kamu ada di ranah lingkaran hitam, tapi sudah selesai. Di sini udah free ya. Masalahnya udah kelar. Jadi tinggal kamu dan dia untuk melangsungkan atau melanjutkan hubungan. Menangislah. Menangislah. Kamu ingin menangis? Menangislah. Karena menangis itu sendiri adalah sunnah ya. Karena dengan menangis kita akan melembutkan hati kita gitu. Dia lebih dewasa. Belajar mengikhlaskan. Segala sesuatu kita harus belajar mengikhlaskan ya. Karena kalau kita nggak ikhlas, pada endingnya kita harus mengikhlaskan, nggak bisa ya kan, seperti itu. Jadi segala sesuatu ikhlaskan aja. Duit hilang, oh mungkin ya bukan rezekinya. Semoga yang menemukan yang bisa bermanfaat, yang menemukan kayak gitu-gitu loh ya kan. Oke, Gondes akan shuffle untuk white ampunya Gondes pesan alam versi Gondes. Oke, udah jatuh 2 ya. Terima kasih. Udah jatuh 2. Kelihatan kan? Jatuh 2 ya. Jatuh 2. Gondes akan buka satu persatu. Pesan alam semesta versi Gondes. Mendes ketulusan hati pasti. Segala sesuatu harus dengan ketulusan. Kita menjalin silaturahmi, ada rasa cinta. Ya, kalau berhasil berarti itu memang bonus dari Allah. Kalau tidak ya berarti kita bersilaturahmi gitu. Pegang teguh komitmen. Kalau udah berkomitmen ya dipegang teguh. Jangan selengean. Udah komitmen cinta, ending-endingnya nggak jadi mungkin udah mau tiknya nggak jadi. Itu namanya tidak pegang teguh komitmen, atau kalau orang bilang itu plin plan. Bukan ding, selengean ya. selenge gitu. Oke ya, tadi pesan sudah Gondes sampaikan, tinggal ini ada yang terlupakan sudah Gondes sampaikan juga ya. Ada kesalahan mulai Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa sebagai manusia. Inilah Gondes manusia biasa ya. Tebar kartu ada yang lupa sedikit, tapi nggak apa-apa, udah diingatkan ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allahumma berkati. Amin. I miss you. I love you. Bye.